channel. Oke guys, hari ini kita nggak bahas mengenai perbehelan dulu, karena aku mau bahas mengenai pengalaman tes pribadi aku ikut tes BUMN batch kedua. Jadi aku udah tes di hari pertama kemarin Rabu di jam 4 sore. Jadi tesnya itu sama seperti waktu kita tes CPNS gitu. Ini soalnya itu dibagi menjadi 5 sesi, 4 sesi untuk TKD dan 1 sesi untuk core value-nya. Jadi yang 4 sesi TKD itu dibagi menjadi 4 bagian. Satu sesinya itu sekitar 25 soal dan waktunya itu ada 20 menit, ada 25 menit. Yang kedua, yang core value-nya itu 90 soal, waktunya itu 25 menit atau 30 menit gitu, aku lupa ya. Nah, dan semua yang aku pelajari itu nggak ada yang masuk. FR, YouTube, dan semua yang pernah dipelajari itu nggak ada yang masuk karena emang beda banget soalnya. Jadi 300 derajat berbeda dari soal batch yang pertama. Jadi buat kalian yang sekarang masih belajar tentang pelajaran matematika yang kemarin TKD CPNS dan yang batch ke-1 itu aku saranin mending gak usah belajar karena soalnya beda banget guys, beda banget, gak ada yang masuk. Aku juga sama kayak kalian belajar yang perbandingan umur, jarak, waktu, silogisme, kesimpulan, gak ada yang masuk gitu semua. Jadi saran aku kalian ya nggak usah belajar sih, ya jangan nggak usah belajar juga, kayak baca-baca dikit-dikit aja kalau tentang yang core value BUMN-nya itu sama seperti psikotes yang kita ikut rekrutmen kerja biasa. Soalnya itu mudah sih, tapi mungkin menjebak ya. Jadi 90 soal ya, 90 soal itu jadi dia tuh satu soal itu ada 2 jawaban doang guys. Misal nih, menurut orang-orang saya adalah orangnya, jawabannya itu seperti periang dan pemarah. Jadi kita bisa milih ya sesuai dengan karakteristik kita. Tapi nggak juga sih harus sesuai dengan kemauannya mereka. Jadi tidak sesuai dengan pribadi kita juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau yang TKD-nya itu sebenarnya gampang tapi susah, gimana ya? Oke, jadi kalau untuk yang TKD-nya itu sebenarnya soalnya itu gampang-gampang tapi mudah. Yang pertama itu kita seperti biasa evaluasi untuk BUMN-nya, kinerja BUMN-nya seperti apa, itu sekitar 25 soalan juga. Kemudian ada juga sesi kedua. Sesi kedua itu seperti kesimpulan, tapi seperti bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia nanti ada paragraf dan ada beberapa poin gitu. Setelah itu ada 3 opsi jawaban saja. Mereka itu cuma ngasih 3 opsi, kesimpulan benar, kesimpulan salah, dan tidak dapat disimpulkan. Kemudian itu soalnya ada juga yang agak susah itu kalau menurut aku deret. Tapi kalau deret biasa kan kita ada polanya nih, plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 gitu kan, nanti kita menentukan nilai selanjutnya berapa. Nah kalau ini kita nyari yang salah, jadi ada satu angka yang di sana itu polanya salah. Nah itulah yang kita pilih. Terus selanjutnya itu dia yang paling susah, yang paling bikin ngeblank, figuralnya guys. Soal gambarnya itu, ya Allah, aku nggak memahami petunjuk soalnya, mau soalnya itu seperti apa. Yang penting mereka kasih beberapa kotak gambar gitu, terus kita ada yang disuruh ngelanjutin ini polanya gimana. Ada juga yang milih ini contoh soal pola kotak berapa gitu, aku nggak ngerti pokoknya itu petunjuk soalnya seperti apa, nggak paham sama sekali. Itu yang buat aku blank kayak aduh, kayaknya ngawur aja nih jawabnya, ngasal gitu ya. Itu yang agak susah. Selanjutnya itu soalnya apa lagi ya,
Yang terakhir itu ini aku ngacak ya urutannya, nggak urut, maksudnya sesinya ininya. Ada juga satu sesi itu tentang kelompok kata. Kalau kelompok kata itu seperti biasa, seperti mobil, motor, sepeda, terus kapal, dan becak gitu. Jadi kita memilih salah satu dari opsi itu yang bukan termasuk kelompoknya. Sebenarnya soalnya itu nggak terlalu sulit, tapi kita berperang dengan waktu. Jadi satu soal itu sekitar 36 detik saja. Itu yang membuat kita itu kadang-kadang panik kan, apalagi nanti ada kendala jaringan lah, error lah, apalah gitu guys. Jadi menurut aku sih soalnya nggak terlalu sulit. Oke, guys, tips dari aku, kalian cukup siapin mental, fisik, penting sehat, jangan panik, jangan gugup. Diusahakan pas ujian itu banyak-banyak berdoa, jangan dalam keadaan lapar, minta restu ibu dan bapak juga, jangan lupa. Yang penting kita udah usaha. Kalau memang belum berhasil ya udah, mungkin itu belum rezeki kita. Karena seberapapun kita mencoba, kalau itu bukan rezeki kita ya udah gak akan kita dapetin gitu guys. Allah itu punya rencana yang lebih baik, jauh lebih indah dari apa yang kita mau. Jadi semangat buat teman-teman yang belum ujian, yang masih ujian sampai tanggal 28. Semoga kalian bisa lulus dan semoga kalian bisa mengabdi dengan negara Indonesia tercinta. Oke, tips dari aku, kalian gak usah terlalu banyak belajar, apalagi dari YouTube FR yang soal-soal BUMN batch ke-1 dan juga soal dari CPNS, soalnya itu beda banget, 300 derajat. Nah kalau yang kepribadiannya, core value-nya itu sebenarnya sih hampir mirip, tapi dia nggak terlalu mendalam seperti CPNS kan, susah banget tuh pendalaman materinya. Kalau ini lebih ke karakter sih, cuman 2 opsi jawaban juga, jadinya lebih gampang. Kemarin aja aku yang core value itu kan ada 25 menit atau 30 menit ya, aku lupa. Aku ngerjainnya cuma 5 menit doang, 90 soal, lebih kurang kayaknya 5 menit doang, saking cepetnya baca jawab gitu. Pas aku lihat, wah udah selesai 90 soal, baru waktunya masih banyak. Kemudian aku ulangi lagi, balik dari nomor 1 lagi, aku cek satu-satu jawabanku, dan itu aku masih nyisa waktu 15 menit. Aku close karena udah mau maghrib kan. Coba aja kalau waktu ini bisa buat TKD tadi, yang buat hitung-hitungan deret itu, atau buat yang gambar figural itu kan lebih teliti lagi, pasti lebih enak. Tapi ya udahlah, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Kita udah usaha, udah doa, tapi kalau memang belum rezeki kita, ya mau gimana. Semoga kita dapat rezeki yang lebih baik kalau memang belum rezeki kita. Oke, semangat buat teman-teman yang mau ujian besok dan seterusnya. Fighting! Kalian pasti bisa. Sarangnya yuk. Bye-bye. Thank you so much for watching my video. Assalamualaikum.